Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Muklis Iskandar. NPM saya 1381. Kali ini saya akan memperkenalkan aplikasi kami yang berjudul Firemon atau Fire Monitoring System. Saya dari kelas R6Ki dan kami kelompok 1. Saya Dwi Wahyuni, NPM 1396. Saya Syahria Mufida, NPM 1404. Saya Rizka Irmenasya Fatihah, NPM 1366. Saya Muhammad Denis Abimanyu, 1359. Muhammad Pareji, 1395. Saya Yuliko Falkan, 1378. Saya Muhammad Arif Budianto, 1367. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang form login. Di sini ada logo dari kelompok kami dan ada judulnya Fire Monitoring System. Di sini saya bakal masukin admin dan passwordnya admin, menyesuaikan di database. Ketika diklik login maka akan masuk ke tampilan dashboard. Sekarang saya akan menjelaskan dashboard dari aplikasi yang kami buat. Jadi di sini ada total alat. Jadi alatnya ada berapa? Terus ini ada alat siap pakai. Jadi semua statistik itu ada di sini di halaman dashboard ini. Nah, selanjutnya di kiri dashboard itu ada yang namanya sidebar. Sidebar ini adalah penunjuk untuk ke form selanjutnya. Di sini ada alat, ada lokasi alat, ada pengguna, ada inspeksi alat, ada maintenance alat, ada laporan dan ada log aktivitas. Dan kalau mau log out juga bisa tekan tombol di kanan atas seperti ini. Selanjutnya ada form data alat. Form ini digunakan untuk mengelola data alat pemadam kebakaran yang terdaftar dalam aplikasi. Form alat ini berfungsi sebagai tempat untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data. Di sini ada tabel data alat yang menampilkan daftar alat yang telah terdaftar. Di sini ada kode alat, nama alat, jenis, tanggal pembelian, dan lokasi. Selanjutnya ada tombol add. Tombol add ini digunakan untuk menambahkan data alat baru ke dalam sistem. Kita coba tambahin kode alat, nama alatnya. Selanjutnya pilih jenis alat, apa, gudang apar, tanggal beli. Setelah alat berhasil ditambahkan, klik OK dan alat berhasil ditambahkan dalam tabel data alat. Selanjutnya ada tombol edit. Digunakan untuk mengubah atau memperbarui data alat yang sudah ada. Untuk mencoba, kita memilih satu data alat, yaitu ini. Edit. Kita ubah datanya. Dan setelah disimpan, data alat berhasil disimpan dan diperbarui. Selanjutnya ada tombol delete. Digunakan untuk menghapus data alat yang dipilih dari sistem. Kita pilih untuk mencoba tombolnya, kita memilih data alat yang sudah ada di tabel. Delete. Setelah yakin ingin menghapus, kita pencet yes dan alat yang tadi ditambahkan berhasil terhapus dalam tabel alat. Oke, sekarang kita masuk ke form lokasi di mana kita dapat membuat nama lokasi, dia berada di lantai mana dan di gedung apa. Di sini ada menu tambahkan, menghapus atau mengedit. Di sini kita pertama-tama kita menambahkan dulu di mana lokasinya. Contohnya di pos damkar. Kemudian untuk lantainya di lantai 4 dan untuk gedungnya di gedung B. Kemudian kita simpan, data berhasil ditambahkan. Jadi di sini terlihat di mana nama lokasinya, yaitu di pos damkar dan di lantai 4 dan berada di gedung B. Lalu di sini kita bisa mengedit. Misalkan kita ganti jadi lantai 3 dan di gedung A. Dan kita mengubah untuk huruf G-nya menjadi G besar. Lalu kita simpan. Oke, berhasil. Kemudian ini juga bisa dihapus.
Oke, data berhasil dihapus. Cukup sekian kali ini. Oke, tadi kan sebelumnya saya udah menjelaskan dari awal form login. Di sini saya akan menambahkan form pengguna. Sini misalkan namanya saya Denis. Username-nya Denis aja. Passwordnya 2525 2525. Nomor telepon. Semisal saya akan menempatkan role saya sebagai petugas. Data berhasil disimpan. Nah, udah masuk datanya. Sekarang kita logout. Misal tadi Denis password 2525. Nah, ini masuk sebagai petugas. Nah, bedanya petugas dengan admin ada di sidebar ini. Kalau admin ada 8 form. Nah, kalau petugas hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 form. Nah, ini sebagai petugas. Ini kalau ini sebagai admin. Ini show password. Nah, itu bedanya. Oke, selanjutnya ada di form inspeksi. Di form ini kita bisa menambahkan alatnya yang ingin kita jelaskan statusnya. Contohnya di tanggal inspeksi kita bisa memilih tanggal kapan kita mengubah statusnya, menambah statusnya. Contohnya di hari ini kita tinggal terus kita pilih statusnya apakah sedang dalam proses atau masih dalam draft antrian atau sudah selesai. Contohnya kita sedang dalam proses. Nah, kondisi alatnya apakah kita yang sebelum diinspeksi apakah rusak berat, rusak ringan atau memang keadaan baik. Kita akan isi dengan rusak ringan saja. Lalu status layaknya apakah sebelum diinspeksi ini kondisi alatnya hilang atau maintenance atau tidak, memang sudah tidak layak atau memang perlu perawatan juga bisa. Kalau di sini kita akan pilih yang perlu perawatan aja dengan keterangan contohnya perlu diperbaiki. Di sini kita klik simpan dan berhasil ditambahkan. Ya, dan ini adalah alat yang tadi yang setelah kita tambahkan. Di sini kita bisa menselect, lalu kita pencet detail. Di sini adalah form yang tadi kita tambahkan alatnya. Di sini juga kita bisa ubah. Contoh untuk pengerjaannya sudah selesai, kita bisa yang selesai, terus kondisi alatnya baik dan status alatnya sudah menjadi layak pakai. Lalu kita ubah sini siap digunakan. Oke, kita tinggal klik simpan dan berhasil diupdate dan sudah berubah di sini. Itu saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang maintenance, yaitu di sini ada pilih alat yang berfungsi untuk memilih alat yang akan dilakukan maintenance. Jadi kita tinggal memilih alat yang tersedia di daftar, tidak perlu mengetik ulang. Terus pilih data inspeksinya. Setelah memilih alat, langkah berikutnya adalah memilih data inspeksi. Data ini digunakan sebagai acuan apakah alat memang perlu dilakukan perawatan atau tidak. Terus ada kode alat berfungsi menampilkan setiap alat atau identitas setiap alat. Dengan adanya kode ini kita bisa memastikan alat yang dipilih tidak tertukar dengan alat lainnya. Terus nama alat. Di sini ada Avpat 3 kg, yaitu berfungsi menampilkan nama alat yang dipilih sehingga pengguna bisa langsung
mengetahui alat mana yang sedang diproses. Terus di sini ada jenis alat. Jenis alat yaitu apart. Membantu petugas membantu mengetahui tipe alat yang akan dirawat. Terus di sini ada lokasi alat, lokasinya gudang apart. Fungsi memilih menemukan alat tersebut. Terus tanggal belinya untuk mengetahui umur alat karena umur alat juga menjadi salah satu pertimbangan dalam proses maintenance-nya. Terus di sini ada tombol add berfungsi menyimpan data maintenance ke dalam database-nya. Terus di sini ada tombol detailnya. Ada tombol detail berfungsi untuk melihat informasi dan informasinya terus simpan. Terus oke. Terus di sini ada tabel datanya. Tabel data berfungsi untuk menampilkan seluruh data maintenance yang sudah disimpan. Dengan tabel ini bisa memantau semua proses maintenance dengan lebih mudah. Selanjutnya ada form laporan. Di sini ada tabel data alat, inspeksi alat, maintenance alat, data pengguna, dan aktivitas pengguna. Lalu ada print, export file PDF, Excel XLS, Excel XLSX, dan dokumen. Yang pertama kita akan print PDF. Lalu lihat di dokumen. Seperti ini tabelnya. Lalu print Excel XLS. Lalu print Excel XLSX. Lalu print dokumen. Seperti ini. Begitu juga untuk tabel-tabel yang lainnya. Caranya sama seperti data alat yang saya jelaskan. Log aktivitas, jadi tujuannya adalah untuk merecord atau merekam sebuah aktivitas menambahkan, menghapus, dan mengupdate data. Kayak misalnya contoh, ini saya kan mau nambah alat, jadi kode alatnya H006, nama alatnya apa,
Jadi stiker Mas- udah. Nah, ini dia udah kesimpan di sini. Nah, nanti dia bakalan ngasih tahu nih ID penggunanya siapa, yang menambahkan waktunya kapan, aksinya apa. Misalnya aksinya di sini insert table terkaitnya misalnya alat dan record ID-nya 15. Nah, ini ada deskripsi kayak misalnya menambahkan data alat A006. Nah, ini dia berlaku tidak hanya alat, tetapi lokasi alat, pengguna, inspeksi, dan maintenance. Kalau untuk petugas, dia tidak ada log aktivitas karena dia kan petugas hanya untuk melakukan inspeksi maupun maintenance alat, dan termasuk alat, menambahkan alat juga. Oke, sekian dari kelompok kami. Bentar dulu. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.